Smart Generation, apa kabar kalian semua? Berjumpa kembali di video pembelajaran Primagama. Perkenalkan, nama kakak Jagaria. Kakak adalah instruktur Smart Bahasa Indonesia di Primagama. Oh iya adik-adik, kalian tahu tidak materi tentang belajar dari biografi? Nah, hari ini kita akan membicarakan tentang tokoh-tokoh besar yang ada di Indonesia maupun di dunia. Nah, kita akan belajar dari mereka. Ingin tahu kejelasannya? Yuk kita simak video berikut ini. Oh ya adik-adik Smart Generation, kamu tahu tidak tokoh-tokoh yang terpampang pada foto tersebut? Iya, benar sekali. Mereka adalah tokoh-tokoh Indonesia yang karyanya sudah mendunia, yang karyanya itu sudah diakui oleh dunia. Nah, kamu, saya, juga kita bisa kok seperti mereka, yaitu menjadi orang yang sukses. Nah, salah satu caranya yaitu mempelajari riwayat hidup mereka melalui teks biografi. Nah, berikut ini kita akan coba bahas terkait teks biografi, hal-hal apa saja yang perlu kita pelajari dalam teks biografi. Di antaranya, yang pertama, menelaah teks biografi. Apa saja yang perlu kita telaah? Yang pertama, mengidentifikasi ciri teks biografi berdasarkan isinya. Kemudian, kita identifikasi strukturnya. Dan bagaimana pola penyajian teks biografi tersebut. Nah, yang kedua, yaitu mengungkapkan hal-hal yang dapat diteladani. Nah, hal-hal yang dapat diteladani itu dengan cara mengidentifikasi kepribadian unggul yang dapat diteladani dari tokoh di dalam teks biografi. Nah, yang ketiga yaitu aspek makna dan kebahasaan dari teks biografi. Nah, di antaranya mendata pokok-pokok informasi dalam teks biografi dan mengidentifikasi kaidah bahasa teks biografi. Kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu mengidentifikasi ciri teks biografi berdasarkan isinya. Nah, untuk bisa mengidentifikasi, kakak hadirkan nih cuplikan atau kutipan dari teks biografi. Jadi harapannya dari kutipan ini kita bisa mengidentifikasi ciri dari teks biografi. Oke, kakak bacakan ya, ini kutipan dari teks biografi B.J. Habibie. B.J. Habibie adalah salah seorang tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Beliau adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. Pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardojo. Habibie menikah dengan Hasri Ainun. Habibie pada tanggal 12 Mei 1962 dan dikaruniai 2 orang putra yaitu Ilham Akbar dan Thorik Kemal. Nah, dari kutipan teks atau penggalan dari teks biografi tersebut, kita kemudian dapat simpulkan ciri dari teks biografi. Nah, ciri yang pertama kita bisa simpulkan dari sisi pengertiannya. Nah, dari situ kita dapat rumuskan pengertian dari teks biografi yaitu riwayat hidup yang ditulis oleh orang lain. Nah, jadi kalau riwayat hidup yang ditulis oleh orang lain itu dinamakan dengan teks biografi. Tapi ada juga riwayat hidup yang ditulis oleh diri orang itu sendiri. Nah, jika ada riwayat hidup yang ditulis oleh diri orang itu sendiri, maka disebut dengan autobiografi. Nah, itu untuk ciri yang pertama dari sisi pengertian. Nah, selanjutnya, ciri yang tergambar dari teks biografi tersebut yaitu dari karakteristiknya. Nah, karakteristik dari teks biografi yang pertama berisi perjalanan hidup tokoh. Nah, biasanya tokoh yang dituliskan riwayat hidupnya dalam biografi biasanya tokoh yang terkenal atau tokoh yang memiliki prestasi. Nah, yang selanjutnya yaitu faktual. Kenapa faktual? Karena teks biografi ditulis haruslah berdasarkan fakta yang ada.
Sehingga teks biografi menjadi teks yang bersifat objektif. Nah, selanjutnya inspiratif. Inspiratif itu artinya apa? Menginspirasi banyak orang. Tentunya teks biografi haruslah memberikan inspirasi kepada pembaca sehingga pembaca bisa mengambil pelajaran dari riwayat hidup tokoh tersebut. Nah, selanjutnya terdapat keteladanan tokoh. Nah, ini berkaitan dengan inspiratif tadi. Nah, yang terakhir penulisannya berbentuk narasi. Nah, narasi itu artinya dalam bentuk cerita. Jadi ketika kita atau seseorang menulis sebuah teks biografi, teks tersebut ditulis dalam bentuk cerita dengan tujuan agar pembaca itu bisa menikmati teks tersebut sehingga bisa mendapatkan pelajaran yang ditulis di dalam teks biografi. Nah, selanjutnya struktur teks biografi. Karena teks biografi adalah teks narasi, jadi strukturnya itu nggak jauh beda dengan teks cerpen atau teks novel. Ya, diantaranya yaitu yang pertama ada orientasi. Ya, orientasi itu apa? Berkenaan dengan ihwal siapa, kapan, di mana, dan bagaimana si tokoh. Ya, jadi menceritakan asal muasal dari tokoh. Nah, yang kedua yaitu kejadian penting. Nah, di bagian struktur inilah membicarakan tentang peristiwa-peristiwa penting yang dialami tokoh. Apakah peristiwa penting ketika mencapai sebuah kesuksesan atau peristiwa penting ketika mengalami kegagalan-kegagalan dalam hidupnya. Nah, yang terakhir yaitu reorientasi. Apa itu reorientasi? Yaitu pernyataan simpulan. Nah, di dalam teks biografi biasanya reorientasi ini bersifat opsional. Artinya boleh ada, boleh juga tidak. Nah, selanjutnya yaitu pola penyajian teks biografi. Pola penyajian teks biografi ini ada kaitannya dengan struktur teks biografi. Nah, di antara pola penyajiannya ini yang pertama dari sisi alurnya. Nah, di dalam teks biografi kita bisa mengetahui alur yang dituliskan di dalam teks biografi itu seperti apa. Apakah alurnya maju atau alurnya mundur? Kalau alurnya maju itu biasanya menceritakan perjalanan hidup tokoh, dari tokoh itu lahir, kemudian tumbuh, kemudian mencapai kesuksesan, kemudian sampai meninggal. Nah, tapi kalau misalnya yang alurnya mundur barangkali menceritakannya dari tokoh itu sudah meninggal, kemudian menceritakan perjalanan hidupnya dari sisi perjuangan hidupnya dan sebagainya. Nah, itu kalau dari sisi alur. Nah, yang selanjutnya itu gaya penulisan. Gaya penulisan dalam teks biografi ini cenderung deskriptif narasi. Deskripsi itu berarti menggambarkan tokoh tapi dalam bentuk cerita. Nah, tapi ada juga teks biografi itu dia deskripsi narasi disertai dialog. Ada dialog yang dihadirkan di dalam teks biografi tersebut. Nah, selanjutnya yaitu sudut pandang penceritaan. Sudut pandang penceritaan dalam teks biografi tentu saja menggunakan sudut pandang orang ketiga tunggal. Kenapa? Karena kalau teks biografi kan diceritakan oleh orang lain. Otomatis dalam proses penceritaannya menggunakan sudut pandang orang ketiga tunggal. Contohnya dia, ia, beliau, ya. Nggak mungkin kan dalam proses penceritaan terus menggunakan sudut pandang orang pertama, aku. Nah, itu berarti bukan teks biografi. Nah, yang terakhir yaitu fokus penceritaan. Apa maksudnya fokus penceritaan, Kak? Nah, fokus penceritaan itu di dalam menceritakan tokoh, bagian mana yang menjadi fokus penceritaan? Apakah dari bagian perjalanan hidup si tokoh atau dari segi kesulitan-kesulitan si tokoh ketika mencapai kesuksesan atau dari sisi kesuksesan-kesuksesan si tokoh? Nah, jadi fokus penceritaan itu menjadi sebuah pola penyajian di dalam teks biografi. Setelah kita membahas tentang pola penyajian teks biografi, sekarang kita bahas kepribadian unggul yang dapat diteladani di dalam teks biografi.
Ngomong-ngomong tentang kepribadian unggul nih, tokoh yang riwayat hidupnya dijadikan biografi biasanya tokoh yang memiliki kepribadian unggul. Kenapa harus memiliki kepribadian unggul, Kak? Karena dengan kepribadian unggul itu akan memberikan inspirasi bagi pembaca. Sehingga pembaca akan bisa berubah dalam hidupnya karena membaca biografi dari tokoh tersebut. Nah, bagaimana cara melihat kepribadian unggul di dalam sebuah teks biografi? Nah, yang pertama itu bisa kita lihat berdasarkan peristiwa atau permasalahan yang dialami oleh si tokoh. Nah, yang kedua itu bisa kita lihat dari cara menghadapi permasalahan. Bagaimana tokoh menghadapi permasalahan tersebut. Dari kedua inilah kita bisa menemukan kepribadian unggul dari si tokoh sehingga bisa kita teladani. Kakak kasih contoh nih ya. Nah, di sini ada penggalan kutipan teks biografi. Nah, kakak bacakan teksnya. Ketika musim liburan tiba, Habibie menggunakan waktunya untuk mengikuti ujian dan bekerja. Sehabis masa libur, ia kembali fokus belajar. Gaya hidupnya ini sangat berbeda dibandingkan teman-temannya yang memilih menggunakan waktu liburan musim panas untuk bekerja, mencari pengalaman tanpa mengikuti ujian. Nah, berdasarkan kutipan dari teks biografi tersebut, kira-kira nih, kepribadian apa yang dapat kita teladani dari teks tersebut? Kepribadian apa yang dapat kita teladani dari tokoh B.J. Habibie tersebut? Ayo. Ada yang bisa menjawab? Iya, keteladanan itu adalah B.J. Habibie merupakan sosok yang bekerja keras. Kenapa bekerja keras? Karena dia menggunakan waktunya dengan semaksimal mungkin untuk hal-hal yang bermanfaat. Nah, dari situ kita dapat simpulkan kepribadian tokoh itu dilihat dari peristiwa yang dialami oleh si tokoh. Nah, dalam menentukan sebuah kepribadian unggul dalam sebuah teks biografi itu bisa secara langsung dan tidak langsung. Nah, kebetulan nih teks yang kakak hadirkan itu adalah teks yang memberikan kepribadian unggul tokoh dalam bentuk tidak langsung. Kenapa? Karena dari peristiwa si tokoh itulah kita kemudian menemukan kepribadian unggulnya. Nah, selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks biografi. Seperti teks-teks yang lainnya, ya, yang namanya teks itu pasti memiliki kaidah kebahasaan atau istilahnya itu ciri kebahasaan. Ya, ciri kebahasaan dari teks biografi. Apa saja ciri kebahasaannya? Yang pertama yaitu menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal. Nah, seperti yang sudah kakak singgung sebelumnya nih. Ya kan? Jadi ketika menuliskan biografi tokoh, tentu kata ganti yang digunakan adalah kata ganti orang ketiga tunggal. Karena apa? Karena teks biografi adalah riwayat hidup yang ditulis oleh orang lain. Nah, itu ya contohnya ada dia, ia, beliau, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu kata kerja tindakan. Kata kerja tindakan itu kata kerja yang menunjukkan kegiatan atau tindakan yang dilakukan tokoh. Nah, itu ada contohnya belajar, ya, membaca, berjalan, melempar, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada kata adjektiva. Kata adjektiva itu kan artinya kata sifat, ya. Kata sifat contohnya jenius, rajin, ulet, mungkin ramah, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kata kerja pasif. Nah, kata kerja pasif itu ditandai dengan penggunaan imbuhan di. Nah, contohnya itu diberi, ditugaskan, dipilih. Nah, kalau kata kerja aktifnya tinggal diubah imbuhan di menjadi me. Contohnya tadi berarti kalau diberi menjadi memberi, ditugaskan menjadi menugaskan, dipilih menjadi memilih. Nah, selanjutnya kata kerja mental. Nah, kata kerja mental ini kata kerja yang berkaitan dengan perasaan, ya.
Contohnya itu memahami, ya, menyetujui, menginspirasi, mencintai, dan sebagainya. Jadi kata kerja yang berkaitan dengan perasaan. Nah, yang terakhir konjungsi dan preposisi. Konjungsi itu kan artinya kata hubung. Nah, bentuk kata hubung itu kan ada banyak. Ada dan, atau, serta, maupun, dan sebagainya. Tapi kalau dalam teks biografi, konjungsi yang digunakan itu identik menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi yang berkaitan dengan waktu. Contohnya ketika, kemudian, setelah itu, dan sebagainya. Nah, sementara preposisi yaitu kata depan. Kata depan ini bentuknya ada di, ke, dari, pada, kepada, dan sebagainya. Nah, itulah ciri atau kaidah kebahasaan di dalam teks biografi. Ingat ya, teks biografi memiliki ciri atau kaidah kebahasaan. Nah, setelah kita membahas konsep dari teks biografi pada penjelasan sebelumnya, nah sekarang kita akan aplikasikan dalam pembahasan soal. Jadi apa yang kita sudah pahami, kita akan coba aplikasikan dalam soal berikut ini. Nah, di sini ada latihan soal 1. Kakak akan bacakan penggalan dari teks biografi berikut. Di Indonesia, Habibie menjadi Menteri Negara Ristek atau Kepala BPPT selama 20 tahun. Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI, memimpin perusahaan BUMN strategis, dipilih menjadi Wakil Presiden RI dan menjadi Presiden RI ketiga setelah Soeharto mundur pada tahun 1998. Pada masa jabatan Habibie, terjadi referendum di Timur Timur. Sampai akhirnya Timur Timur memisahkan diri dari Indonesia. Pada masa jabatannya yang sangat singkat, B.J. Habibie telah meletakkan dasar bagi kehidupan demokrasi dan persatuan wilayah di Indonesia dengan disahkannya undang-undang tentang otonomi daerah dan undang-undang tentang partai politik, undang-undang tentang pemilu, dan undang-undang tentang susunan kedudukan DPR atau MPR. Pertanyaannya, teks tersebut merupakan bagian titik-titik: A. Orientasi, B. Peristiwa penting, C. Konflik, D. Klimaks, atau E. Reorientasi. Nah, berdasarkan kutipan tersebut, maka kita bisa eliminasi tuh pilihan yang tidak memungkinkan dipilih. Nah, yang bisa kita eliminasi itu opsi pada C dan D. Kenapa? Karena kan di dalam struktur teks biografi yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu cuma ada 3. Orientasi, kemudian uraian peristiwa penting, dan reorientasi. Maka C dan D nggak mungkin. Maka pilihannya antara A, B, dan E. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B, yaitu berisi peristiwa penting. Karena apa? Karena di dalam uraian tersebut berisi uraian-uraian penting di mana B.J. Habibie selama menjabat sebagai Menteri Negara Ristek atau Kepala BPPT. Gimana? Mudah bukan? Oke, kita lanjut di latihan soal yang kedua. Di sini juga ada teks yang dihadirkan. Kakak akan bacakan teksnya. Amir Hamzah lahir di Tanjung Pura, Langkat, Sumatera Timur, 28 Februari 1911. Beliau adalah sastrawan Indonesia angkatan Pujangga Baru. Amir Hamzah bersekolah dan tinggal di Pulau Jawa pada saat pergerakan kemerdekaan. Ia memperkaya dirinya dengan kebudayaan modern, kebudayaan Jawa, dan kebudayaan Asia yang lain. Amir Hamzah dalam kumpulan sajak Buah Rindu 1941 yang ditulis antara tahun 1928 dan tahun 1935 terlihat jelas perubahan saat lirik pantun dan syair Melayu menjadi sajak yang lebih modern. Hamzah tidak hanya menjadi penyair besar pada zaman Pujangga Baru, tetapi juga menjadi penyair yang diakui kemampuannya dalam bahasa Melayu Indonesia hingga sekarang. Di tangannya, bahasa Melayu mendapat penghargaan hingga zaman sekarang. Pertanyaannya, hal yang dapat diteladani dari Amir Hamzah tersebut adalah A. Karya-karyanya digemari masyarakat,
B. Menjadi penyair besar pada zaman Pujaga Baru. C. Mampu membuat puisi dalam bahasa Melayu Indonesia. D. Memperkaya diri dengan kebudayaan lain. E. Amir Hamzah lahir di lingkungan bangsawan. Nah, berdasarkan teks yang terdapat di dalam paragraf tersebut, maka dapat kita simpulkan keteladanan yang dapat kita ambil dari tokoh Amir Hamzah yaitu D. Memperkaya diri dengan kebudayaan lain. Nah, hal ini ada tertera pada pertengahan paragraf. Ya. Selanjutnya kita ke latihan soal 3. Di sini juga ada teks yang dihadirkan. Kakak akan bacakan teksnya. George Saab, putra Papua, sangat menyukai pelajaran fisika. Ia berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi. Berkat ketekunannya, si jenius dari Papua ini mendapatkan beasiswa hingga ke luar negeri. Meski kini telah sukses, Oge, begitu biasanya dia dipanggil, tetap menjadi pribadi yang ramah dan tidak sombong. Pertanyaannya, kaidah kebahasaan yang dominan pada teks tersebut adalah titik-titik. A. Pronomina. B. Kata kerja tindakan. C. Kata kerja pasif. D. Konjungsi. E. Preposisi. Kira-kira apa nih jawabannya? Nah, jawaban yang paling tepat adalah A. Pronomina. Karena apa? Karena di dalam teks tersebut menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal. Di antaranya di situ ada menggunakan kata ia, kemudian nya, kemudian si jenius dari Papua, kemudian Oge. Nah, itu adalah kata ganti orang ketiga tunggal. Bagaimana? Mudah bukan? Demikian adik-adik Smart Generation materi tentang belajar dari biografi. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian semua dan kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Oh iya, jangan lupa subscribe channel YouTube kita dan bunyikan loncengnya agar selalu update video-video dari kita. Primagama siap, Primagama smart, Primagama terdepan dalam prestasi.